Shalom wanita-wanita Allah yang luar biasa. Boleh dengan suara-suara yang lebih dahsyat lagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua kita datang ke tempat ini dengan penuh sukacita dan hati yang siap memuji memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami. Kami kembali ada dalam ibadah onsite Wanita Betel Indonesia Tuhan. Satu hal yang sangat kami rindukan Bapa, bersekutu bersama-sama di tempat ini, mengalami hadirat Tuhan, menikmati cinta kasih Tuhan, menaikkan pujian sembah pengagungan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sore hari ini kami siap untuk menyenangkan nama Tuhan. Kami siap mempermuliakan Tuhan. Biarlah pujian sembah yang kami naikkan semuanya berkenan bagi Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kami membawa hati kami yang penuh rasa syukur Tuhan sore hari ini. Kami mau nyatakan Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Kami undang Engkau Roh Kudus ada di tempat ini. Kami mau terus nikmati hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi Yesus. dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Dan kami siap bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang siap, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Semua bersuka bagi Tuhan, amin. Haleluya. Boleh beri tepuk tangannya dengan dahsyat. Musim baru telah tiba, sukacita
Baik, para wanita-wanita Allah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, akan ada persembahan line dance dari para ibu-ibu yang luar biasa. Mari kita sambut dan beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, luar biasa sekali. Biarlah apa yang kita persembahkan semuanya menyenangkan hati Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu,
Yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang lemah Tuhan memberi kekuatan. Melalui kaum wanita di tempat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama kaum wanita. Ini adalah yang perdana untuk onsite ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Seberapa yang berkumpul di tempat ini, Engkau sendiri yang mengurapi mereka ya Bapa. Engkau yang membuka rahasia firman-Mu sehingga setiap wanita memahami apa yang menjadi peranan mereka dalam penuaian yang besar ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan semua wanita di tempat ini sebagai penuai-penuai di dalam tuaian yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman. Sekarang sampaikanlah pesan-pesan-Mu itu Tuhan melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk bagi kaum wanita. Shalom, semuanya shalom. Ya khususnya bagi kaum wanita yang ada di cabang-cabang, selamat datang di tempat yang baru. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Nah tadi ya waktu saya naikkan pujian, tiba-tiba terinspirasi kan. Setuju enggak kalau setiap bulan kita adakan onsite seperti ini? Setuju ya? Tapi tadi saya dapat inspirasi ya, supaya keadaan kita tidak kaku perlu ada icebreaker di pertama. Ya, karena kita kan bersaudara. Kita bersaudara ya, mungkin belum saling kenal mengenal antara satu cabang dengan cabang yang lain ya. Nah, jadi ada icebreaker-nya begitu ya, ada acara saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, saya percaya di dalam era penuaian, wanita juga punya peran yang sangat penting di dalam penuaian. Penuaian terhadap keluarganya, terhadap teman-temannya. Itu sebabnya di dalam ibadah ini perlu ada kesaksian, saudara. Menyaksikan bagaimana Tuhan pakai setiap wanita ini luar biasa. Perlu ada kesaksian-kesaksian, ya namanya juga kita dalam penuaian itu kan perlu disaksikan. Wah kemarin saya menuai jiwa-jiwa mertua saya yang sudah puluhan tahun saya doakan akhirnya bertobat. Nah itu seperti itu perlu disaksikan saudara-saudara. Kemudian apa? Gantian setiap cabang mempersembahkan sesuatu di depan ini. Apakah itu kor, apakah itu drama singkat atau apa. Jadi intinya saudara bahwa fellowship wanita ini adalah milik Rayon 12. Jadi dilayani oleh semua wanita yang ada di Rayon 12. Tinggal kita gilir saja. Bulan depan nanti cabang mana, bulan depannya cabang mana, bulan depannya dan seterusnya seperti itu. Setuju enggak begitu ya? Wah saya percaya wanita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Sesekali boleh ada juga performan di depan karena lobbynya cukup besar. Misalnya performan untuk mempercantik diri, perlu dong wanita. Jangan hanya kerja dan kerja, dapur dan dapur. Enggak. Perlu juga mempercantik diri ya. Kemudian mungkin ada demo-demo sesuatu yang sederhana begitu ya. Untuk meningkatkan keterampilan kaum wanita. Nah, saya tadi dapat inspirasi begitu. Nanti saya serahkan sama tim wanita yang bergerak di dalamnya. Saya percaya luar biasa wanita ini. Nah,
Hari ini saya berbagi tentang visi, saudara ya, supaya para wanita juga menangkap wanita yang menuai. Saya bacakan firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-29 dan Yohanes 4 ayat 35 sampai dengan 36. Ini visi kita ya, tuntunan kita. Saya bacakan Markus 4 ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Saudara, ini adalah firman rema yang didapat oleh gembala pembina kita pada waktu ulang tahun tanggal 20 Februari 2022. Bahwa kita memasuki yang namanya musim menuai. Yuk kita sama-sama katakan, kita memasuki musim menuai. 2, 3. Kita memasuki musim menuai. Kita sama-sama katakan, kita siap menuai. 2, 3. Kita siap menuai. Kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Nah, firman rema juga yang saya dapati dari Yohanes 4 ayat 35 sampai 36. Saya bacakan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Dan saya percaya hari ini ada roh sukacita yang turun pada kaum wanita. Penabur dan penuai sama-sama bersuka. Yes. Tangkap ini baik-baik. Yang namanya menuai itu mesti bersuka cita ya. Ibu-ibu ya, wanita. Tidak boleh cemberut ya masa menuai. Bersuka cita, ya no, bersuka cita ya karena kita menuai ya. Apalagi menuai uang ya, tambah bersuka cita. Menuai jiwa aja bersuka cita, apalagi menuai uang. Saya percaya kalau kita menuai jiwa, maka otomatis juga menuai apa? Menuai uang juga. Itu udah temannya itu. Ya, entah itu keponakannya, adiknya, misalnya, itu dekat-dekat aja itu. Kalau menuai jiwa juga menuai uang. Itu sudah dekat-dekat. Nah, oleh sebab itu, mari kita samakan persepsi kita. Apa persepsi kita? Persepsi kita mesti sama dengan Tuhan Yesus. Bahwa musim penuaian sudah tiba ini bukan berlaku hanya satu gender tertentu. Tidak. Tapi musim penuaian ini kalau berdasarkan nubuatan Nabi Yoel pasal yang kedua akan terjadi sebuah lawatan Tuhan yang luar biasa terhadap anak-anak, teruna-teruna, orang tua, bahkan juga hamba-hambanya. Jadi akan terjadi satu tuaian yang luar biasa. Kalau saya uraikan, akan terjadi satu penuaian yang luar biasa dari semua generasi. Katakan amin. Dari semua gender, katakan amin. Gender ini tahu ya, laki, perempuan. Wadam ikut enggak Pak Gede? Saya enggak tahu. Yes, tapi saya percaya semua gender ya, karena sebenarnya wadam itu kan pria ya, cuma mempunyai perasaan seperti wanita. Semua status sosial, semua suku dan bangsa harus dituai, termasuk kaum wanita yang sudah menikah atau yang mandiri juga dituai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dua-duanya ya, yang sudah menikah atau yang mandiri. Mandiri itu belum menikah atau ya lama sekali baru menikah, begitu deh saudara ya. Oleh sebab itu mari kita mau belajar dari firman Tuhan, seorang wanita Samaria
yang tidak berharga menurut pandangan manusia, tapi dipakai oleh Tuhan luar biasa. Saya itu selalu saya tertarik dengan wanita Samaria ini, saudara. Kenapa? Karena menurut pandangan manusia dia itu tidak berharga. Ya, tidak berharganya apa? Jadi ketika Yesus sampai ke sebuah kota di Samaria, ini ceritanya ya, bernama Sikar, di situ terdapat sumur Yakub. Ia sangat letih karena perjalanannya jauh, ia ingin minum. Kira-kira waktu itu pukul 12 siang. Jadi memang dia haus sekali, saudara. Datanglah seorang wanita Samaria, ya, hendak menimba air dan Yesus minta minum kepadanya. Tidak disebutkan namanya siapa di dalam Alkitab. Sebut saja wanita Samaria. Saudara, waktu itu ada sebuah tradisi orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan wanita Samaria. Karena apa? Dianggap tidak bermoral. Wanita ini tidak mempunyai suami, namun wanita ini sudah memiliki 5 laki-laki yang bukan suaminya, dan kemudian juga yang terakhir itu juga bukan suaminya. Artinya begini, banyak kaum wanita berkata, aku terlalu sibuk, aku tidak punya pengasuh anak di rumah, aku malas, aku bermacam-macam kejadian yang terjadi pada kaum wanita. Sedangkan wanita Samaria ini atau perempuan Samaria ini, dia dikategorikan orang yang tidak bermoral. Alias kumpul kebo gitu ceritanya ya, kumpul kebo dan dia punya laki-laki 5. Dan yang berikutnya juga bukan suaminya. Saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu. Bisa bayangkan enggak ya? Wanita Samaria yang tidak bermoral, tidak berharga di mata manusia yaitu orang Yahudi, tetapi Tuhan mampu memberdayakan menjadi orang yang luar biasa. Menjadi wanita penuai yang luar biasa. Di mana rahasianya ini? Apalagi kita. Saya percaya kita akan menjadi wanita penuai yang luar biasa. Rahasianya adalah perjumpaan secara pribadi antara wanita ini dengan Yesus Kristus. Itu yang menyebabkan perubahan yang radikal atau signifikan terjadi pada wanita Samaria ini. Nah, seringkali di dalam kekristenan wanita itu menjadi istri seseorang pria, prianya Kristen, karena laki-lakinya Kristen, kemudian wanitanya bilang begini, aku ikut abang aja deh. Jadilah dia istri yang beragama Kristen. Tetapi tidak terjadi perubahan apa-apa karena wanita ini atau istri ini belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan sampai di situ bisa nangkep ya, karena wanita Kristen itu banyak yang model begitu. Jangan-jangan di tempat ini banyak yang begitu juga nih modelnya nih. Ikut-ikutan ya sama suaminya karena suaminya waktu masih muda ganteng begitu ya. Aduh, aku enggak mau kehilangan dia begitu. Jadi kalau aku disuruh beragama Kristen, oke-oke aja, siap begitu. Tapi enggak jumpa dengan Yesus. Akibatnya tidak terjadi apa-apa. Karena wanita Samaria ini kuncinya bukan ikut-ikutan. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ini penting. Nah, akibatnya terjadilah perubahan terhadap wanita Samaria ini. Apa perubahannya? Perubahan yang pertama adalah bahwa wanita Samaria ini menjadi penyembah yang benar. Ini luar biasa. Dari penyembah berhala itu menjadi penyembah Tuhan. Saya bacakan ya.
ayat 20 sampai ayat 25 dari Yohanes pasal 4. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini persepsinya mereka dari wanita Samaria. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Saudara, tradisi orang Samaria itu menyembah berhala. Ya, dia hari-hari tertentu dia pergi ke gunung-gunung, dia mempersembahkan korban di sana. Nah, itu sebabnya ketika wanita Samaria ini berjumpa dengan Yesus, Yesus mengatakan bahwa kamu tidak lagi menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kamu menyembah apa yang kamu kenal, yaitu Yesus yang disembah. Saudara, ketika berjumpa dengan Yesus secara pribadi, ada perubahan yang signifikan. Ini yang coba mesti kita cek kepada diri kita masing-masing. Perubahan fokus penyembahan. Yang dahulu menyembah Allah yang tidak dikenal, setelah percaya kepada Yesus, dia menyembah Allah yang dikenal, yaitu Yesus. Menjadi penyembah yang benar. Penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bagaimana wanita ini bisa menyembah dalam roh dan kebenaran? Diawali dulu dia menjadi orang benar. Saudara, orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus itu membenarkan orang tersebut. Karena dibenarkan oleh Yesus, maka orang itu dapat menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Itu kuncinya, saudara. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, penyembahan itu mempunyai arti apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Inggrisnya, worship there. Itu adalah penyembahan, gitu loh saudara. Jadi ibadah yang sejati yang dimaksudkan di dalam konteks Roma 12 ayat yang pertama itu adalah penyembahan. Seseorang yang belum bertobat, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak bakal bisa menyembah Tuhan Yesus. Karena harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa mereka tidak bisa menyembah itu? Karena mereka tidak bisa mempersembahkan apa? Tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bagaimana dia bisa mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup kalau roh yang hidup itu belum masuk ke dalam dirinya? Siapa itu roh yang hidup? Adalah Yesus. Dia berkata, kalau aku datang kepadamu, aku akan memberi kamu hidup, hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi kalau roh Yesus belum masuk di dalam diri wanita itu, diri kita, maka kita enggak bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Sampai di situ saudara nangkap ya? Makanya kenapa banyak orang Kristen tidak bisa memberikan penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena belum menerima roh yang hidup itu di dalam dirinya. Roh yang hidup itu adalah Yesus di dalam dirinya. Kalau aku datang kepadamu, aku akan memberi hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan yang utama adalah rohani.
Banyak orang persepsinya, oh kelimpahan, harta benda, deposito 1 triliun. Aduh. Kelimpahan yang dimaksudkan di situ adalah hal-hal yang rohani. Tapi saya percaya juga ada kelimpahan secara jasmani, saudara. Berikan persembahan yang hidup, yang kudus. Kita nggak bisa memberi persembahan yang kudus. Kenapa? Karena roh yang hidup itu belum ada di dalam diri kita. Kita belum ditebus oleh darah Yesus. Karena darah Yesus itulah yang menguduskan kita. Oleh sebab itu, orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nggak bisa memberikan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Apalagi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu nggak bisa. Makanya kenapa kaum wanita itu kok banyak rentannya. Atau kaum pria juga banyak rentannya. Ya enggak pria, enggak wanita, banyak rentannya. Kenapa? Karena belum menerima roh yang hidup itu ke dalam dirinya. Sehingga tidak bisa dia menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kunci yang pertama adalah berjumpa dengan Yesus. Akibat berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sanggup mengubah seseorang atau wanita itu menjadi penyembah yang benar. Saudara, saya cerita sedikit tentang malaikat. Ada 3 grup malaikat besar di sorga pada waktu itu. Yang pertama adalah Mikael, adalah pemimpin malaikat yang tugasnya adalah berperang. Yang kedua adalah Gabriel, pemimpin malaikat yang tugasnya menyampaikan informasi-informasi. Oleh sebab itu, malaikat Gabriel yang diutus oleh Allah Bapa untuk berjumpa dengan Maria. Namanya Gabriel. Tapi yang ketiga adalah Lucifer. Malaikat yang seluruh tubuhnya ini itu terdiri dari dari peralatan musik. Artinya apa? Setiap dia gerakannya itu memperdengarkan irama musik yang begitu indahnya. Sehingga dari keagungan Lucifer membuat dia sombong. Dan ketika dia itu berkeinginan untuk disembah, seperti juga menyembah Allah, Allah tahu bahwa Lucifer sombong. Mulai semenjak itu diusir dari sorga dan dibuang ke muka bumi ini. Itu sebabnya bumi ini dikuasai oleh Lucifer. Tapi jangan takut, saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. 3 grup malaikat yang besar ini. Lucifer mengajak antek-anteknya ke bumi ini. Itu sebabnya struktur daripada Lucifer di muka bumi, roh jahat, penghulu di udara, penguasa-penguasa, dan yang paling tinggi adalah pemerintah. Pemerintah yang dimaksudkan adalah Lucifer sendiri. Itu di bumi, dia berkuasa. Dia akan berusaha untuk menarik kaum wanita. Dia berusaha untuk menarik anak-anak, remaja, pemuda. Dia akan berusaha untuk menarik kaum bapak untuk tidak menyembah Tuhan Yesus. Itu Lucifer. Pertanyaannya, siapa yang menggantikan Lucifer di sorga? Siapa yang menggantikan? Kira-kira ibu-ibu, wanita, siapa yang menggantikan Lucifer di surga dalam pujian penyembahan kepada Allah? Kita, gerejanya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu yang bisa memuji menyembah Tuhan.
Itu yang dapat mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan dalam bentuk penyembahan. Yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya Tuhan sedang mencari kaum wanita yang dapat menyembah Tuhan, saudara. Dan Dia menemukannya di tempat ini. Saudara adalah orangnya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dia memuji menyembah Tuhan. Makanya wanita yang suka memuji menyembah Tuhan, saya mau katakan, saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dan saya berdoa, semua wanita yang hadir pada saat ini, Anda suka memuji Dia, suka menyembah Dia. Kenapa? Karena Tuhan sedang mencari itu untuk menggantikan posisi Lucifer. Saudara, kalau kita mau jujur berkata, gereja yang diberkati oleh Tuhan selalu gereja yang suka berdoa, memuji, menyembah. Saudara itu orangnya. Selama saudara dan saya terus di dalam pujian, penyembahan, doa kepada Tuhan, kita sedang menggantikan posisi Lucifer di surga. Untuk apa? Menyembah Dia, mengeluhkan Dia, mengagungkan Dia. Itu sebabnya mulai sekarang ubah itu semua, saudara. Kebiasaan-kebiasaan kita mesti kita ubah. Saudara nangkap itu? Sebab itu Tuhan sangat memperhatikan. Dan saya percaya ketika saudara sebagai pemuji dan penyembah, Tuhan pulihkan keluarga kita. Tuhan pulihkan pekerjaan suami kita, pelayanan suami kita. Melalui doa-doa kaum wanita di tempat ini, para istri mengubah suami kita, saudara. Karena kalau istri berdoa, bahaya suami itu, saudara. Tapi kalau istri masih kepo, tahu kepo enggak, saudara? Suami itu aman. Dengar selingkuh misalnya. Kepo kan? Wah, di mana? Dicari, dimonitor, dikirim mata-mata. Itu aman tuh suami, saudara. Tapi kalau ibu-ibu dengar suaminya selingkuh, dia tenang, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Sebentar lagi malaikat di sorga turun. Bila perlu Mikael yang diturunkan oleh Tuhan Yesus. Tangkap itu suaminya, kemplang itu kepalanya. Beres. Tidak perlu pasang CCTV. Aman. Kalau istri sudah berdoa begini tuh. Karena saya melihat nih kan dalam pelayanan. Selama istrinya masih hantam itu suami, aman tuh suami, saudara. Tapi ketika dia diam, tapi dia berdoa kepada Tuhan, hati-hati para suami. Termasuk saya juga ya. Termasuk saya juga. Hati-hati. Ya, ini luar biasa loh, saudara. Banyak kesaksian ya. Hal seperti ini. Nah, jadi diubahkan oleh Tuhan Yesus adalah untuk merubah tujuan hidup para wanita. Jadi tujuan hidup dari wanita Samaria ini sudah berubah ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Bahkan dikatakan begini ya oleh Tuhan Yesus, kalau kamu minum air kehidupan ini, maka kamu tidak akan haus lagi. Saudara masih ingat enggak ya air yang keluar dari bait Allah? Apa yang terjadi? Ketika air itu keluar dari bait Allah dalam Yehezkiel, kemanapun air itu mengalir, maka air itu akan memberikan hidup. Ikan-ikan hidup, kemudian ikan-ikan banyak dituai, kemudian ternak lain hidup, saudara. Kemudian pohon-pohonan juga hidup. Tapi yang luar biasa muaranya itu, saudara, airnya bisa tawar. Wah, kan luar biasa. Ada garamnya, ada juga air tawarnya. Semua bisa hidup. Artinya apa? Ketika Yesus ada di dalam hidup para wanita di tempat ini, aliran air kehidupan itu akan mengalir dari hidupnya dan melalui wanita di tempat ini memenangkan suaminya, memenangkan anaknya, memenangkan mantunya, memenangkan mertuanya, memenangkan keluarga besarnya. Dan saya percaya itulah doa saya. Beberapa hari ini saya berdoa
Tuhan melalui kaum wanita, di mana hamba-Mu akan memberitakan firman ini. Tuhan, Engkau pakai luar biasa untuk memenangkan daripada keluarganya. Luar biasa ya saudara. Keluarga dimenangkan, keluarga inti, keluarga besar, lingkungannya semua dimenangkan oleh kaum wanita ini. Tapi yang kedua saudara, apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi pada wanita Samaria ini yang luar biasa, dia meninggalkan tempayannya, pergi ke kota memberitakan tentang Yesus. Saudara, tempayan ini berbicara tentang tempat untuk menampung air. Saya mau ajak dulu berimajinasi. Wanita ini kan datang ke sumur Yakub, ingin mengambil air, ketemu Yesus. Sekarang ketemu Yesus, dia berubah, lupa dengan tempayannya ini. Kemudian dia pergi ke kota untuk memberitakan pertemuan dengan Yesus itu. Artinya kalau dia pulang, dia kan tidak membawa air. Betul enggak saudara? Karena tempayannya ditinggalkan. Tapi kenapa dia puas? Karena Yesus berkata, kalau kamu minum air kehidupan ini, maka kamu tidak akan haus lagi. Kemudian pertanyaannya begini juga, kenapa mesti dia pergi ke kota? Karena di kota itu banyak orang. Kenapa tidak pergi ke desa? Di Alkitab juga ada mencantumkan Yesus berkeliling dari kota dan ke desa. Tapi wanita ini spesial, dia meninggalkan tempayannya, kemudian dia pergi ke kota. Karena di kota itu banyak orang. Artinya apa? Kaum wanita punya kesempatan pergi ke kota untuk memberitakan pertemuan saudara dengan Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan itu melahirkan satu tuaian yang luar biasa. Ketika banyak orang Samaria mendengar tentang pertemuan wanita ini dengan Yesus, orang-orang itu menjadi percaya. Dan apa yang terjadi? Mereka berjumpa berbondong-bondong dengan Tuhan Yesus, ingin menyaksikan secara langsung. Kemudian orang ini beberapa keluarga menahan Yesus untuk tidak keluar. Maksudnya dia minta supaya Yesus jangan cepat-cepat tinggalkan Samaria. Tetapi dia ditahan dulu sebentar di sini untuk mengajar kami. Akibatnya apa? Akibatnya Alkitab ini mencatat bahwa orang-orang Samaria menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini ada beberapa saudara. Kan kita semua di Pekanbaru ini saudara. Kalau kita bergerak semuanya saudara. Ibu-ibu, wanita semua bergerak seperti wanita Samaria ini yang meninggalkan tempayannya. Kemudian pergi ke kota untuk memberitakan kabar baik itu. Memberitakan perjumpaannya dengan Yesus itu. Maka dimanapun kita tinggal, penuaian terjadi. Loci menuai, Panam menuai, Auri menuai, Pekanbaru menuai. Karena ada wanita yang meninggalkan tempayannya, artinya wanita itu memprioritaskan Tuhan lebih dahulu daripada kebutuhan air untuk keluarganya. Itu terjadi penuaian yang luar biasa. Itu sebabnya saya yakin semua wanita di tempat ini Tuhan pakai untuk tuaian yang besar. Siap ya ibu-ibu semuanya, kaum wanita. Karena dimanapun saudara tinggal, ketika kita menyikapi seperti wanita Samaria ini, maka semua ikut terlibat dalam tuaian yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman. Siap ya? Kemarin saya berdoa, Tuhan, besok itu Tuhan urapi kaum wanita. Mungkin saudara ada yang belum nangkap, ada yang sudah nangkap. Tapi Roh Kudus akan tolong saudara untuk mengerti dan melaksanakan apa yang Tuhan
dikehendaki. Dan biarlah sore hari ini Tuhan sendiri yang mengurapi saudara. Mari persiapkan hati kita akan menaikkan satu pujian dan setelah itu kita akan masuk di dalam pengurapan. Saya akan mengoleskan minyak kepada setiap wanita di tempat ini. Penuhi kami Tuhan, penuhi. Seperti rusari du sungaimu, begitulah jiwaku. Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyakmu, Yesus penuhiku dengan
kami akan membawa persembahan kami Bapa. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Kami menabur di tempat ini dengan penuh sukacita, haleluya. Amin. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan ku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Agar semua keluargaku Tuhan, semua keluargaku datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan. Ku berdoa-Mu agar semua keluargaku, agar semua keluarga kami datang menyembah-Mu Tuhan. Agar semua keluargaku datang menyembah. Kami katakan semua keluarga kami, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Kami berikan kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Haleluya. Baik, para kaum wanita, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan ada games yang akan dipimpin oleh Miss Vivi. Miss Vivi, kami persilakan untuk ke depan. Shalom ibu-ibu. Aduh kok suasananya ya. Oke, saya mau tahu dulu ya. Terima kasih buat kehadirannya sore ini. Saya mau tanya yang dari Pekanbaru dalam kota? Semua dalam kota? Pandau? Pandau kan Kampar kan? Oh ya, tepuk tangan dulu dong buat rombongan dari Pandau, dari Lauci. Wow, terima kasih. Terus dari GSG, Panam? Wow, luar biasa. Dari Auri? Wow, keren. Ada lagi? Dari Rumbai. Oh, haleluya, Rumbai. Ada lagi Kulim? Harapan Raya. Yes, hari ini ya kita mau sama-sama ngedance. Ya, ibu-ibu suka kan ngedance? Suka semua ngedance ya. Nah, saya mau dibantu sama CAG. Nah ya, kita mau latihan dulu ya. Pendek aja lagunya. Kata-katanya, sebentar, kata-katanya
when Jesus say yes, nobody can say no. Ya, when Jesus say yes, nobody can say no. Ya, itu ada lagunya. Nanti kita pakai lagu, baru pakai gerakan. Oke? Oke, gerakannya gini ya. Semua boleh berdiri. Stand up please. Thank you. Oke. Maaf ya Om, Tante. Pak Willy. Ini si Pak Willy mesti ikut nih. Ya. When Jesus say, gerakannya gini. When Jesus say yes. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Oke, ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bisa? Oke, terus ulang lagi ya, sampai bisa ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Yang kedua ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sampai lebar ya. Itu terakhirnya tuh, endingnya. Harus nanti ada paparazi kan yang lihat ya. Yang paling bagus gerakannya dapat hadiah. Mau hadiah? Mau ya? Yuk kita coba pakai lagu ya. Ya latihan aja ini baru latihan ya. Paparazi jangan bergerak dulu ya. Oke, Gary. Bisa? Bisa? Oke, ulang lagi ya. Boleh goyang sedikit kan kakinya ya. Itu gerakan dasar dari saya. Kalau ibu-ibu mau kembangkan sambil muter-muter, boleh. Oke, kita coba lagi ya. Bisa? Bisa ya? Boleh dimulai? Oke, paparazi. Ya, boleh muter, boleh gini. Ya, bisa ya? Nih kayaknya dari Loci ini mantap-mantap nih. Yang pandau jangan mau kalah ya. Oh, haleluya. Oke. Yang GSG siap? Oh, mantap. Oke, ready? Siap-siap ya? Ready ya? Oke, music. Berapa kali mau diulang kita? 2 kali lagi latihan. Oke. Oh, ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Kurang heboh katanya. Kurang heboh. Ya, lebih heboh lagi ya. Yang sebelah sini. Ya, Ibu ya. Bisa ya? Bisa kan? Oh, saya mau panggil dulu di teman-teman lain dan saya. Yuk ke depan yuk.
Yuk Ibu Seraya, Ibu Sri, Ibu Betty, ibu-ibu, ya. Kami ini punya grup line dance. Ibu-ibu boleh ikut. Ya. Setiap hari Selasa dan Jumat di Sekolah Musik Kantata. Ya, kalau ibu-ibu mau bergabung, silakan datang. Oh ya, sekalian kata tante kalau anaknya mau les, silahkan ya. Puji Tuhan, les musik, oke. Siap? Siap ya? Bapak Razi udah siap? Nanti langsung tarik ya. Langsung tarik ya. Yang paling heboh ya. 2 kali ya. Oke, music. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Udah lihat? Bapak Razi udah lihat? Kira-kira siapa yang paling heboh? Silahkan ditarik ke depan. Ada? Oh ya, Lestari paling nomor 1 dia. Ayo Ibu. Yeay.
lain yang bulan Juni ya. Mari kita sama-sama mengarahkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar. Engkau menambahkan usia kepada mereka 1 tahun lagi ya Bapa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Sorak-soraknya boleh sekali lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saja kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami berikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selama-lamanya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan, kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua katakan, amin.